pertandingan panas antara Persiku Kudus melawan PSS Sleman di Stadion Werguetan, tiba-tiba berubah menjadi sorotan nasional. Bukannya hanya tentang hasil akhir 3-1 untuk kemenangan tim tamu, namun insiden ricuh di luar lapangan justru mencuri perhatian banyak orang. Siapa sebenarnya yang salah? Simak video ini sampai selesai, agar kamu tidak salah paham. Ribuan pasang mata yang hadir langsung di stadion mendadak dikejutkan oleh momen tak mengenakan yang terekam kamera. Sebuah video viral memperlihatkan seorang panitia pertandingan dikejar dan dipukuli supporter yang diduga berasal dari kubu PSS Sleman. Situasi itu sontak membuat suasana mencekam, meski laga sebenarnya berlangsung sengit di dalam lapangan. Banyak penonton mengaku tidak menyangka pertandingan pekan kedua Pegadaian Championship ini berakhir dengan kisah yang penuh drama. Justru momen itulah yang membuat laga ini jauh lebih panas dari yang diperkirakan. Semua orang kini membicarakan insiden Kudus, bahkan lebih dari sekadar hasil pertandingan. Bayangkan saja, seorang panitia berompi kuning terpaksa berlari menyelamatkan diri dari kejaran massa. Supporter yang marah terus menghujani pukulan, bahkan beberapa di antaranya memakai penutup wajah layaknya sedang terlibat pertempuran. Untungnya, panitia itu berhasil lolos setelah pintu pagar stadion segera ditutup rapat. Jika terlambat sedikit saja, bisa jadi korban jatuh di tempat tersebut. Video kejadian ini cepat sekali beredar di media sosial dan memicu perdebatan sengit di kalangan netizen. Banyak yang mengecam tindakan brutal tersebut, namun ada pula yang mencoba memahami apa yang sebenarnya memicu kemarahan supporter. Situasi semakin menarik karena ada dua versi berbeda tentang penyebab kericuhan itu. Hal ini membuat orang semakin penasaran, sebenarnya siapa yang salah dalam insiden ini? Versi pertama menyebutkan bahwa sebagian supporter PSS sebenarnya sudah memegang tiket resmi. Sayangnya, mereka dilarang masuk ke stadion karena kapasitas dianggap penuh. Rasa kesal itu kemudian berubah menjadi amarah ketika pintu gerbang tetap ditutup rapat meski mereka sudah membayar. Akhirnya, sebagian dari mereka memaksa untuk masuk dengan menjebol gerbang yang dijaga panitia. Dari sinilah awal kericuhan terjadi, hingga seorang panpel jadi sasaran amukan. Versi ini didukung oleh sebagian besar penonton yang merasa simpati kepada supporter yang sudah membeli tiket. Namun, tentu saja, kebenarannya masih menjadi tanda tanya besar. Sementara itu, versi kedua mengatakan cerita yang berbeda. Disebutkan bahwa banyak supporter PSS yang sebenarnya tidak kebagian tiket karena kuota sudah habis terjual. Alih-alih menerima keadaan, mereka justru nekat memaksa masuk ke stadion dengan cara merusak pintu gerbang. Tindakan inilah yang kemudian membuat situasi memanas dan bentrokan kecil dengan panitia pun pecah. Dalam versi ini, panpel dianggap sudah bekerja sesuai aturan, hanya saja tidak mampu menahan tekanan dari massa yang marah. Kedua cerita ini membuat publik bingung, karena masing-masing memiliki logika yang bisa diterima. Tidak heran, perdebatan di media sosial menjadi semakin panjang dan melebar. Yang menarik, sebenarnya hubungan antara supporter Persiku Kudus dengan supporter PSS Sleman selama ini cukup harmonis. Bahkan, beberapa hari sebelum pertandingan, perwakilan kedua kelompok sempat bertemu dalam acara silaturahmi. Pertemuan itu menunjukkan bahwa tidak ada masalah serius antara kedua belah pihak. Maka dari itu, banyak yang terkejut ketika insiden ricuh ini pecah begitu saja. Banyak pihak menilai bahwa akar masalah bukanlah rivalitas, melainkan soal kapasitas stadion dan distribusi tiket yang belum tertata baik. Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan besar bagi penyelenggara pertandingan. Laga yang harusnya jadi pesta sepak bola malah berubah jadi catatan hitam. Meski terjadi insiden di luar lapangan, pertandingan tetap dilanjutkan sesuai jadwal. PSS Sleman tampil lebih solid dan percaya diri sepanjang laga. Mereka berhasil memanfaatkan celah pertahanan Persiku untuk mencetak 3 gol indah. Persiku hanya mampu membalas dengan 1 gol hiburan di babak kedua. Gol-gol kemenangan PSS langsung disambut sorak-sorai ribuan pendukung mereka yang duduk di tribun atas. Menariknya, meski sempat ada kericuhan, supporter yang ada di dalam stadion tetap memberikan dukungan penuh tanpa terprovokasi.
Inilah yang membuat jalannya pertandingan tetap berjalan kondusif hingga akhir. Kemenangan PSS Sleman tentu menjadi cerita tersendiri bagi para pendukungnya. Meski datang dengan resiko besar karena larangan hadir di laga tandang, ribuan supporter tetap nekat ke Kudus. Keberanian dan loyalitas mereka layak diacungi jempol, meski sayangnya diwarnai insiden yang tidak diinginkan. Mereka bernyanyi sepanjang laga, memberikan semangat, dan menjadi saksi kemenangan bersejarah bagi tim kesayangan. Situasi ini menunjukkan betapa kuatnya kecintaan supporter Indonesia terhadap timnya. Namun di sisi lain, juga memperlihatkan betapa mudahnya gesekan bisa terjadi bila persoalan teknis seperti tiket tidak dikelola dengan baik. Insiden di Kudus ini menjadi pengingat keras bagi pihak penyelenggara kompetisi. Masalah kapasitas stadion, pengelolaan tiket, hingga pengamanan harus lebih diperhatikan. Tidak cukup hanya mengandalkan pihak panitia, tetapi juga perlu sinergi dengan aparat keamanan. Jika tidak, kejadian serupa akan mudah terulang di masa depan. Sepak bola Indonesia seharusnya menjadi hiburan, bukan medan ketakutan. Terutama ketika sudah banyak upaya memperbaiki citra sepak bola kita di mata dunia. Bagi supporter, insiden ini seharusnya bisa menjadi pelajaran berharga. Emosi memang sulit dikendalikan ketika menyangkut tim kesayangan, apalagi dalam momen panas seperti pertandingan tandang. Namun, tindakan brutal hanya akan merugikan nama baik kelompok supporter itu sendiri. Apalagi hubungan baik dengan supporter Persiku sebelumnya sudah terjalin cukup erat. Akan sangat disayangkan bila insiden ini justru merusak silaturahmi yang sudah lama terjaga. Supporter harus bisa lebih bijak dan mengedepankan sportivitas di atas segalanya. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa insiden ini juga membawa sisi positif. Publik kini semakin sadar betapa pentingnya sistem tiket dan kapasitas stadion yang transparan dan adil. Banyak suara bermunculan agar federasi dan operator liga segera memperbaiki sistem yang ada. Dengan begitu, kejadian memalukan seperti di Kudus tidak akan terulang. Sepak bola Indonesia seharusnya melangkah maju, bukan kembali ke masa lalu yang penuh kericuhan. Dan dari sini, semua pihak diharapkan bisa belajar. Akhirnya, laga Persiku Kudus versus PSS Sleman bukan hanya sekadar pertandingan biasa. Di balik skor 3-1 untuk kemenangan Laskar Sembada, ada cerita dramatis yang akan diingat dalam waktu lama. Ada panitia yang harus berlari menyelamatkan diri, ada supporter yang nekat berjibaku dengan gerbang stadion, dan ada pula ribuan penonton yang tetap setia mendukung di tribun. Semua itu menjadi satu paket cerita yang membuktikan betapa kompleksnya sepak bola kita. Kini, tinggal bagaimana kita mengambil hikmah agar kejadian serupa tidak terulang. Sepak bola harus tetap jadi pemersatu, bukan sebaliknya.